Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi. Di video kali ini aku bikin roti gendut dengan isian choco crunchy yang enak banget. Ini rotinya super empuk dan lembut banget, jadi seratnya panjang dan tahan berhari-hari ya kelembutannya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu cara buatnya seperti apa, simak terus video ini sampai selesai. Di sini aku udah siapin 300 gram tepung terigu protein tinggi, aku pakai merek Cakra Kembar. Kemudian aku masukkan ke dalam wadah atau mangkuk. Lalu aku tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan 7 gram ragi instan, aku pakai merek Saf karena menurutku ini wangi banget raginya. Lalu semua bahan kering ini akan aku aduk sampai tercampur dan akan aku buat lubang atau cekungan di bagian tengahnya. Tambahkan 1 butir kuning telur ayam dan susu cair full cream dingin. Di sini aku menggunakan sekitar 160 sampai 170 gram. Nah, bahan cair ini disesuaikan, bisa ditambah atau dikurang ya. Karena kelembapan tepung terigu setiap kita beli itu kadang berbeda-beda ya kelembapannya. Nah, ini diaduk-aduk aja sampai tercampur dan membentuk gumpalan seperti ini. Kemudian akan aku mix sebentar menggunakan mixer ya, dengan kecepatan rendah aja. Ini cukup di mix sekitar 1 menit aja. Kemudian aku tambahkan 1/4 sendok teh garam dan margarin sebanyak 50 gram. Kemudian aku mix lagi. Ini bisa diuleni menggunakan tangan ya teman-teman, kalau kalian gak ada mixer diuleni manual. Nah, aku menguleni menggunakan mixer ini sampai kalis sekitar 15 menitan. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri adonan yang sudah kalis itu dengan melihat adonannya sudah tidak menempel lagi di pinggir wadah atau di mangkuknya ya teman-teman. Dan apabila dipegang adonannya sudah tidak lengket di tangan. Kemudian adonan ini akan aku bentuk menjadi bulatan. Lalu aku akan proofing selama kurang lebih 30 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah 30 menit adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kemudian akan aku tekan-tekan perlahan seperti ini untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Ini adonannya udah lentur ya teman-teman, udah rileks, jadi sama sekali enggak keras. Kemudian akan aku pindahkan ke atas alas kerja. Nah, adonan ini tadi sudah aku timbang, dapatnya sekitar 600 gram. Kemudian akan aku bagi menjadi 12 bagian. Jadi satu bagiannya itu berat sekitar 49 sampai 50 gram. Atau kalau nggak ada timbangan bisa dibagi-bagi aja sesuai selera ya teman-teman, dikira-kira aja beratnya dan besarnya. Setelah adonannya ditimbang dan dibagi-bagi, kemudian aku ambil satu bagian adonan dan akan aku bentuk menjadi bulatan seperti ini. Lalu ulangi lagi hal yang sama untuk adonan yang lain ya, dibentuk sampai semuanya selesai dibulatkan. Sambil ngebulatin adonannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, aku tunggu ya, tekan tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaruku selanjutnya. Terima kasih. Nah, setelah dibulatkan semua adonannya, kemudian aku ambil satu adonan, kemudian aku tekan-tekan dan akan aku pipihkan menggunakan rolling pin.
Ini di roll atau dipipihkan aja sampai semua udara yang ada di adonan ini keluar ya. Tapi menekannya jangan terlalu keras atau kencang. Perlahan saja, asalkan udara yang ada di dalam adonan bisa keluar. Kalau udah dipipihin seperti ini, kemudian ini akan aku gulung. Nah, digulungnya juga jangan ditekan ya. Seperti ini, digulung secara perlahan aja sampai bagian ujungnya. Sampai bentuknya kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian diletakkan dalam loyang. Kemudian ulangi lagi membentuk adonan dengan cara dipipihkan, kemudian di rolling untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Dipipihkan, jangan terlalu kencang atau jangan terlalu ditekan ya. Nah, baru setelah ini dipipihkan, digulung aja lagi seperti yang tadi. Jangan terlalu ditekan, digulung aja seperti ini ya. Setelah semua adonannya selesai dibentuk dan diletakkan di dalam loyang seperti ini, kemudian akan aku proofing lagi sekitar 30-40 menit sampai adonannya mengembang sekitar 80% ya. Setelah di proofing sekitar 30-40 menit, ini adonannya sudah mengembang 80% seperti ini. Kemudian bagian permukaannya akan aku olesi dengan sedikit susu cair supaya lebih lembab. Kalau sudah diolesi dengan susu cair seperti ini, kemudian ini adonannya siap dipanggang. Sebelumnya aku udah panasin oven selama kurang lebih 10 menit. Nah, loyangnya aku letakkan di rak bagian tengah ya, dan akan aku panggang di suhu 170 derajat menggunakan api atas bawah selama 25-30 menit, atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah dipanggang kurang lebih 25-30 menit, ini rotinya udah matang, kemudian akan aku keluarkan dari dalam oven. Nah, ini roti yang udah matang ya teman-teman. Ini ada beberapa bagian adonan yang menonjol keluar karena saking mengembangnya. Gak apa-apa ya teman-teman, karena ini buat dimakan sendiri. Selagi rotinya masih panas, bagian permukaannya akan aku olesi dengan sedikit margarin supaya tampilannya lebih mengkilap dan lebih menarik. Setelah uap panasnya agak hilang, ini udah aku keluarin ya rotinya dari dalam loyang, dan akan aku robek menjadi dua bagian seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ini seratnya halus banget dan rotinya kelihatan empuk banget ya teman-teman, lembut juga. Lalu roti ini bagian tengahnya bakal aku potong ya, atau aku belah. Di sini aku menggunakan pisau yang bagian bergerigi dulu untuk memotong. Kalau sudah terpotong seperti ini, kemudian aku gunakan pisau yang bagian yang tajamnya. Nah, dipotong sampai bagian ujung, tapi jangan sampai putus ya, atau disisakan sedikit. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian bagian tengahnya ini akan aku isi dengan choco crunchy. Di sini aku pakai golden fill ya, teman-teman. Karena ini menurutku choco crunchy yang bener-bener enak banget. Coklatnya lumer, terus ada crunchy-crunchy-nya gitu ya, enak banget teman-teman. Nah, ini kalau udah diisi, selainya ditutup aja seperti ini. Dan ini dia hasilnya teman-teman, roti gendut yang rasanya enak banget, teksturnya super empuk dan lembut, seratnya juga panjang. Untuk kelembutannya ini bisa bertahan sampai 3 hari ya teman-teman, asalkan kalian menyimpannya dengan benar. Ini rotinya akan aku sobek atau aku ambil ya teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat ya, seratnya benar-benar halus banget dan panjang-panjang kayak gini. Udah kelihatan ya, ini rotinya bener-bener lembut. Terus ini perpaduan yang sempurna banget deh. Kalau roti dimakan barengan sama selai coklat seperti ini. Apalagi selai coklatnya ini ada crunchy-crunchy-nya gitu ya, renyah teman-teman.
Jadi kalau dimakan tuh bener-bener meledak lah di mulut kayak gitu, enak banget. Ini wangi rotinya ya teman-teman, harum banget karena aku pakai ragi yang merek Saf itu, menurutku bagus banget wanginya ya. Jadi wangi roti, nggak asem gitu. Kalian wajib banget cobain bikin roti ini ya teman-teman, karena ini bener-bener recommended banget, rasanya enak, empuk, rotinya juga lembut. Nah, jadi bagi kalian yang bikin roti sehari aja udah keras, kalian wajib banget cobain roti pakai resep ini ya, teman-teman. Untuk cara penyimpanannya supaya roti ini tahan kelembutannya berhari-hari, simpan di wadah kedap udara atau yang tutupnya rapat, atau bisa kalian masukkan ke dalam plastik OPP khusus roti yang bening gitu ya, teman-teman. Jangan lupa ditutup perekatnya. Oke teman-teman, makasih banget udah nontonin videoku sampai selesai. Semoga kalian suka ya, dan semoga resep kali ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.